Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat datang di Instagramnya Yayasan Jari. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Pak Saud mengenai peranan laki-laki dalam melawan kekerasan. Tapi Pak Saudnya belum nyampe nih, belum ada. Jadi kita tunggu dulu sambil nunggu Pak Saud dan juga teman-teman yang lain yang belum datang. Aku mau ngucapin selamat malam, selamat datang di Yayasan Jari. Dan saya Grace. Grace akan memandu diskusi kita malam ini. Jadi kalau teman-teman mau ikutan bertanya atau pengen bergabung dan ikutan diskusi bareng-bareng, boleh banget. Sambil kita tunggu, aku masih menunggu Pak Saud sebentar ya. Apa kabarnya semua di tengah-tengah pandemi dan PPKM yang memanjang ini? Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat selalu dan diberikan ketabahan ya dalam menghadapi PPKM kali ini. Nah, ini dia. Pak Saud sudah hadir. Kita akan minta Pak Saud untuk ikutan live. Iin, semoga selalu baik-baik ya. Kita akan minta Pak Saud untuk ikutan. Oke. Yosafat. Salam PPKM. Oke, I just know that. Aku baru tahu kalau ada yang namanya salam PPKM. Selamat datang ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam, Gigi. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Tadi pagi Jakarta hujan lumayan. Oh, oke. Jogja Ya, panas. Jogja panas banget. ya. Iya. Sekarang udah ada banyak teman-teman yang ikutan nih Pak Saud. Pengen tahu kita akan bahas apa aja malam ini. Aku perlu memperkenalkan dulu kali ya. Aku perlu Ya, silakan. aku perlu memperkenalkan Pak Saud. Pak Saud ini udah lama banget berkecimpung sebagai apa ya, aktivis kali ya, aktivis yang dari dulu memang memperjuangkan yang berkaitan dengan isu-isu keluarga. Betul nggak? Betul atau betul tuh Pak Saud? Betul sekali. Sejak tahun 73, G, jadi sudah hampir 50 tahun saya. Wow. Sejak dari zaman mahasiswa Oh, dulu Pak Saud tuh kuliahnya di mana sih Pak Saud? di Bandung, Parahyangan, Unpar. Oh, kita sama-sama anak Parahyangan ya, Iya dong. ternyata. Jadi saya Nah, sama Dokter Ilsa itu tahun 74, 75 itu dalam satu organisasi mhm. namanya SA gitu. Kita SA tuh apa peduli tuh? kependudukan dan Student Association for Population Studies and Family Planning lah gitu. Wow, banyak banget. Itu udah ada di Yes, tahun 74 ya? 74, 75 ya. Oke, nah sekarang Pak Saud juga menjadi pengurus dan juga relawan di Yayasan Jari. Mungkin teman-teman juga Iya. belum pada kenal terlalu akrab ya dengan Yayasan Jari. Yayasan Jari itu adalah Yayasan Jaringan Relawan Independen Indonesia yang sudah hadir dari kira-kira lebih dari, 98, iya, udah dari 98. 98. Nggak, tapi Yayasan Jari itu nggak semuanya ini ya, nggak semuanya alumni Parahyangan ya, karena memang different backgroundnya juga beragam banget. Dan tahun 98 Ya, itu, kalau aku nggak salah denger ya, diceritain sama Dokter Ilsa, sama Dokter Hana, Dokter Ingrid, kalau memang munculnya saat terjadi kerusuhan 98 ya Pak Saud? betul. Jadi pada waktu kerusuhan itu ada beberapa aktivis kampus yang mengalami cedera Hmm? karena perlakuan dari aparat keamanan, ya. Oke, ya. Dan orang-orang yang kemudian mendirikan Jari adalah Mhm. relawan-relawan yang membantu korban kekerasan yang Ya. terjadi pada proses gerakan reformasi. Itu sejarah
singkatnya, G. Ya, sejarah singkatnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Yayasan Jari itu mulai fokus terhadap kekerasan, terutama isu-isu seksual ya, kekerasan seksual pada anak dan juga perempuan. Kenapa pada anak? Di sini ditekankan lagi karena aku juga ikut jadi relawan Jari dari 2000 berapa ya Pak Saud? Aku masuk 2016 Berapa? mungkin ya. 14? 2016. Waktu itu 16? uh, ya 2016 ya. Jadi memang waktu itu fokusnya memang ke anak-anak dan bukan hanya anak-anak perempuan, tapi juga anak-anak in general. Jadi adik-adik yang berkebutuhan khusus, lelaki dan juga perempuan. Nah, malam ini waktu pas Saud banyak banget fansnya di sini. Langsung pada kasih-kasih love gitu. Nah, malam ini Ya, kita bakalan membahas peranan peranan laki-laki dalam melawan kekerasan. Karena apa ya Pak Saud ya, kalau bisa kita bilang laki-laki tuh selalu lebih besar sebagai pelaku gitu ya. iya, boleh dikatakan begitu. Mhm. Jadi kalau kemarin Pak Saud bilang, aku sampai harus lihat dulu catatannya ya. Kemarin Pak Saud bilang kalau perspektif atau lelaki ini memang seringnya masuk di dimensi pelaku bukan di dimensi korban gitu. Tapi Yes. kenyataannya banyak juga lelaki yang menjadi korban kekerasan ya. Ada banyak ya, terutama anak ya, anak laki-laki banyak. Ya, yes. Kita mungkin akan membahas itu lebih lanjut ya Pak Saud. Aku pengen sebelum itu pengen tahu dulu sih sebenarnya kita kan punya tema besar itu adalah merdeka dari kekerasan, ya kan? Sebenarnya Betul. pengen tahu lebih Betul. dalam kira-kira merdeka dari kekerasan tuh yang seperti apa sih? Ya, merdeka itu kan suatu proses ya. Merdeka merdeka dari penjajahan. Itu rame di awal abad ke-20 Indonesia ya. Hmm. Merdeka dari kemiskinan juga pernah kita bicarakan. Jadi merdeka itu kan suatu kondisi terbebas ya. Hmm. Nah, sekarang kita bicara dari merdeka dari kekerasan. Kekerasan sendiri adalah satu kondisi di mana ada tindakan, apakah itu berupa ucapan, yang menyebabkan satu pihak lain itu menjadi kurang nyaman atau menjadi tertekan, bahkan sampai mengalami cedera. Ya, jadi kalau kita Oke. bicara apa namanya tentang apa namanya merdeka dari kekerasan, adalah sebuah proses, sebuah gerakan harusnya ya. Jadi ini adalah proses penyadaran yang akan berlangsung terus-menerus ya, supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengalami yang tadi, yang mengalami situasi tidak nyaman, yang Hmm. mengalami ketertekanan, yang mengalami cedera ya. Nah, ini kan semua berakar dari apa ya, kondisi relasi ya. Jadi relasi Oke. sosial ya. Jadi ada pihak yang lebih kuat dan ada pihak yang lemah ya. Nah, kenapa Jari apa namanya bicara soal kekerasan terhadap anak? Karena anak itu kan lemah, anak itu kan voiceless. Dia belum bisa menyuarakan banyak apa yang dia rasakan. Nah, Jari datang mewakili untuk menyuarakan ya ketidaknyamanan, ketertekanan, bahkan sampai cedera yang dialami oleh pihak lain. Jadi ada pihak yang kuat ya melakukan tindakan, sekali lagi apakah itu ucapan, apa perundungan, ya apakah itu tindakan, ya tindakan terutama yang terkait dengan apa ya tindakan terhadap tubuh terkait bagian-bagian atau organ-organ seksual yang menyebabkan apa secara psikologis tertekan bahkan sampai kepada cedera ya. Jadi kalau perkosaan kan itu memungkinkan terjadinya cedera pada alat-alat reproduksi. Itu kira-kira jadi merdeka dari kekerasan itu harusnya adalah sebuah gerakan ya untuk secara terus-menerus membangun kesadaran, memperkuat Oke. sampai akhirnya memperkuat komitmen sehingga hal-hal yang tadi ya ketertekanan, ketidaknyamanan,
cedera itu bisa kita kurangi. Gitulah kira-kira ininya pemikirannya. Oke. Eh, Kayaknya kalau kita ngomongin laki-laki tuh pasti ada perspektif maskulinitas ya. yes, Laki-laki kita misalnya ambil salah satu contoh perundungan gitu ya. Kalau korban korban perundungan itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau perempuan itu betul. kan kita lebih sering banyak dengar cerita ya, anak-anak perempuan dibully, dimasukin ke kamar mandi, terus udah gitu digencet, bahasanya adalah digencet gitu. Eh, tapi kalau laki-laki kan sebenarnya juga mengalami ya banyak banget perundungan terhadap laki-laki. Tapi kemudian kenapa ketika anak laki-laki yang sebagai korban perundungan ini bicara, dia tuh jadi kayak lemah gitu. Dalam tanda kutip lemah di mata teman-temannya. Iya, ya. Jadi memang seperti saya katakan tadi, ya, ini kan apa namanya kondisi relasi ya. Jadi katakanlah anak terhadap orang dewasa, jelas orang dewasa jauh lebih kuat ya daripada seorang anak gitu. Atau seorang anak kepada sekelompok anak, ya, seorang anak kepada 4-5 orang anak, ya. Enggak. Biasanya yang melakukan perundungan, bullying itu kan kelompoknya. Biasanya kalau satu sama satu lawan satu dalam kondisi setara itu agak sulit, ya. Iya, iya, Nah, iya, betul. jadi perundungan, kekerasan itu sering terjadi pada kondisi ketimpangan relasi, ya. Orang tua Oke. bisa melakukan, ibu banyak yang melakukan kekerasan kepada anak lakinya loh Bu. Ada G, ya. Jadi Iya, anak iya. lakinya dicubit, ada yang dipukul, ada yang distrap nggak dikasih makan, ya. Itu termasuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Dan itu bisa terjadi karena ibu posisinya lebih kuat. Secara fisik dia lebih kuat, secara otoritas dia yang bisa menyediakan makanan, ya. Maka si Ya, anak ya dicubit sama ibunya ya sampai apa namanya sampai lebam-lebam ya terjadi. Jadi ini semua adalah kekerasan. Tapi yang paling banyak adalah melakukan kekerasan ini ya memang laki-laki, harus diakui ya. Jadi laki-laki ya. ya, bapak ya laki-laki ya lebih banyak melakukan kekerasan. Dan memang yang menarik itu adalah kekerasan di ranah privat. Kalau kekerasan di ranah publik itu ada aparat keamanan, ada petugas penegak hukum yang bisa lebih proaktif bertindak. Tapi Ya. ketika kekerasan terjadi di ranah privat, seorang ibu memukul anaknya, mencubit anaknya, tidak memberi makan anaknya, atau seorang ayah sampai memperkosa anak perempuannya, ya, dan itu terjadi di kamar rumah mereka, itu kan ranahnya sangat sangat privat, ya. Betul, Ya, dan betul. inilah yang memang memerlukan apa ya bantuan, dukungan, pendampingan untuk menyuarakan karena sering-sering mereka itu voiceless. Istri itu sering-sering voiceless loh ketika mengalami tekanan dari suami. Takut Iya ya, dicerai, ya, takut nggak dikasih uang belanja, ya. betul, betul. Nah, ya, jadi mereka tuh lemah karenanya makanya perlu ada yang membantu menyuarakan, nah, ya. Oke. Dan inilah Ya, yang harus menjadi gerakan sosial gitu. ya. Berarti memang Gitu, gitu. kekerasan itu terjadi ketika ada ketimpangan relasi kuasa ya, relasi kekuasaan antara siapapun subjeknya. Pasti yang Ya, lebih berkuasa itu menguasai yang lebih inferior gitu ya. Nah, sebelum aku tanya, kira-kira memungkinkan nggak ya kita punya perspektif merdeka dari kekerasan? Uh, Pertanyaannya mau dibalik dulu nih Pak Saud. Mungkin nggak sih kita semua secara sadar dan tidak sadar punya potensi untuk melakukan kekerasan itu? ya jelas. Saya kira anu karena kekerasan itu kan berpangkal dalam pikiran dan Ya. berkekuatan pada ketimpangan relasi tadi. Jadi Hmm. selama ada ketimpangan relasi dan ini tidak mungkin dihapuskan dari muka bumi, ya akan selalu Hmm. ada ayah anak, akan selalu ada atasan bawahan, akan ada Iya, selalu iya. guru murid, ya. Betul. Jadi akan ada Betul. ketimpangan relasi, maka sangat mungkin untuk terjadinya kekerasan. Nah, sekarang kan makanya kalau menurut saya yang harus dirubah itu kan dalam pikiran, ya, dalam Ya. pikiran manusia ini, ya. Ya, kalau terjadi ketimpangan relasi, ya, ada dua kemungkinan.
ketimpangan relasi itu menurut pikiran seseorang adalah sebagai peluang untuk melakukan penindasan, atau ketimpangan relasi itu adalah anugerah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan. Wah, Gitu. gimana nih? Ya, Menarik sekali. Bagaimana bisa melihat ketimpangan relasi kekuasaan itu sebagai sebuah peluang untuk sebuah upaya untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan kebahagiaan gitu. Misalnya yes, gimana? oke. Ya, jadi yang pertama memang harus saling memahami ya. Jadi Hmm, katakanlah seorang ayah harus paham betul bahwa dia terhadapnya punya kuasa terhadap anak-anaknya, hmm, dia posisinya lebih kuat, ya. oke. Itu dia sebagai laki-laki yang dewasa, yang punya menghasilkan uang, yang punya otoritas sosial, tentu lebih kuat dibandingkan anak-anaknya. Nah, sekarang Betul. tinggal dia, apakah dia akan pakai itu untuk membahagiakan anak-anaknya Ya, atau untuk menindas anak-anaknya, kan anak-anaknya. tinggal tinggal ya tergantung dia. Maka sebetulnya apa namanya yang harus dibangun itu adalah dalam pikiran si ayah tadi, saya ada untuk membangun kebahagiaan anak-anak saya gitu. Kalau itu yang terjadi dalam pola pikirnya, ya maka akan sangat terkendali kemungkinan dia melakukan penindasan. Tapi kalau dalam pola pikirnya saya ada dan kekuasaan saya untuk kepuasan diri saya, ya ada peluang dia. Ya. Ya, Nah, jadi saya bikin bandingan gini, Ge. Dulu gimana tuh? ketika Hmm, Indonesia dijajah, ya kita kan membangun kesadaran kolektif bangsa dulu, ya ya, bahwa kita harus merdeka dan kita selalu mengajarkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kan ini terus yang harus ditanamkan dalam pikirannya bahwa kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Kamu penjajah harus menghentikan penjajahan dan kita sebagai bangsa Indonesia harus mencapai kemerdekaan, gitulah kira-kira ya. Jadi ini ya. juga harus dibangun kesadaran ya Hmm. bahwa terbebas dari kekerasan adalah bahagian dari mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia gitu. Jadi siapapun kalau sadar itu dia akan mengendalikan diri untuk paling tidak larut lah. Kalaupun sekali-kali terpeleset melakukan kekerasan segera sadar gitu. Jangan Iya ya. terus-terusan keenakan melakukan Ya. kekerasan. Itu berarti ini ya sebuah pesan untuk bapak dan ibu yang sudah punya anak ataupun kakak kepada adiknya ya. Ya, Kadang-kadang kan pokoknya kakak, yang lebih kuat lah, yang lebih kuat. Ya. Tapi memang karena kita bicara orang tua ya kepada anak-anak dan laki-laki kepada perempuan karena kita bicara di ranah privat. Tapi kalau kita bicara di ranah publik ya termasuk atasan kepada bawahan, ya majikan kepada pekerja ART-nya juga nggak boleh melakukan kekerasan loh, Ge. betul betul. Harus diberikan waktu untuk istirahat ya kan. Kemudian Yes. ya tidak melakukan Yes. kekerasan ya. Maksudnya pemenuhan hak-haknya juga dilakukan dengan baik gitu. Oke, kalau gitu Yes. berarti memungkinkan ya ketika kita bilang bahwa meskipun setiap dari kita punya potensi untuk melakukan kekerasan, tapi kan tadi udah dikasih tipsnya ya. Yang pertama adalah perspektif kekerasan itu dihilangkan dari pikiran, dimulai dari pikiran sendiri bahwa kita harus melihat kekuasaan itu sebagai sebuah alat untuk pemenuhan hak orang-orang yang kita cintai gitu ya kira-kira ya Pak Saud ya. Ya, ya sebuah Dan yang anugerah. kedua ada Harus dilihat sebagai anugerah. anugerah ya. Anugerah ya betul. Anugerah dari Terus Tuhan gitu. Kalau sebagai orang beragama, ya. iya betul. Anugerah terindah yang pernah dimiliki begitu ya. Nah, kalau yang kedua itu adalah tentang pengendalian diri. Ketika sudah menyadari bahwa ketika kita punya power, meskipun katanya atau bukan katanya, memang kenyataannya power tends to corrupt. Kita Yes. maka diberikan hikmat gitu pengendalian diri supaya kita bisa mengendalikan. Jadi kalau kita tiba-tiba melakukan sebuah kekerasan, entah itu verbal, amit-amit sampai melakukan kekerasan fisik, kita tuh kemudian cepat sadar gitu ya Pak ya. Iya, ya. Cepat Berarti sadar dan harus berani minta maaf loh. Ya. iya benar. Jadi kalau
betul sempat sekali. melakukan kekerasan, ya kalau kita memang terkendali, ya Ya, kita tahu kita melakukan kekerasan, kita minta maaf. Gitu. tapi kan minta maaf itu gak maskulin, Pak. Kalau laki-laki Eh, atau atasan kepada bawahan itu kan melihat ucapan minta maaf, terima kasih, dan tolong itu kayaknya kalimat-kalimat sulit gitu untuk dikatakan. Gimana tuh? maskulin. Iya. Ya, 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 memang ini kan pemahaman tentang maskulinitas itu ya memang harus menyesuaikan, ya, Mhm. ya berdasarkan jadi kan nanti kita kan jadi dalam gerakan ini kan ada unsur perubahan perilaku nih, iya ya. Ya. Jadi Mhm. perubahan perilaku, ya, dan saya selalu menggunakan KEP ya, knowledge, attitude, practice ya. Jadi Ya. perilaku itu berubah, didahului dengan attitude, sikap yang berbasis pengetahuan. Nah, jadi Mhm. misalnya contoh aja, ini sekedar contoh nih, G. Seorang Ya. laki-laki itu sebaiknya tahu bahwa seorang perempuan itu punya 4 kondisi kodrati, Hmm. ya, yang nggak bisa diganti oleh laki-laki. Apa itu? Apa Misalnya tuh? memproduksi sel telur, kaitannya dengan haid atau Ya. menstruasi, ya, mengandung anak selama 9 bulan, melahirkan, menyusui. Ini kan hal-hal kodrati perempuan, ya, yang harus dipahami oleh seorang laki-laki. Sehingga dia mengetahui, kalau dia mengetahui itu, dia nggak akan dia akan bisa mengendalikan diri lah, ya, untuk melakukan kekerasan-kekerasan yang terkait dengan itu, ya. Kan Ya. sebaik-baik laki-laki nggak bisa dia, mah saya tolong deh, sekarang saya deh yang mengandung, mama yang cek duit, nggak bisa, ya. Tapi kalau nyetir mobil bisa, ge, ya, Iya, saya betul adalah betul. mama yang setir mobil deh, saya sekarang Ya, saya ya. capek, gitu bisa, ya, gitu. Ya, ya, Nah, betul. Jadi memang jadi kondisi dengan kodrati ini ya. pemahaman itu, ya, Hmm. dengan memahami fungsi kodrati seorang perempuan, itu laki-laki akan terkendalilah untuk melakukan tindakan kekerasan. Dia tak kalau dia tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan sedang menghamil itu tidak hanya menyakiti si perempuan dewasanya, tapi juga menyakiti janin yang ada di dalam kandungannya, gitu, ya. Nah, kalau dia Betul tahu betul. itu, ketika seorang suami marah nggak karu-karuan kepada suami istrinya yang sedang hamil, dia harus cepat minta maaf, ya. Karena yang akan memaafkan dia tidak hanya si ibu itu atau si calon ibu itu, tapi juga janin dalam Dalam perut, dalam kandungannya kandungannya ya. gitu. Betul betul. Ya, dan itu akan Oh. mempengaruhi karakter si anaknya itu nanti di kelak kemudian hari, ya. Kalau anak itu Oh. hidup di dalam kandungan di mana ibunya sering diperlakukan kasar, kekerasan oleh ayahnya, ya kalau dia kelak kemudian menjadi seorang laki-laki kasar, laki-laki yang sering melakukan kekerasan, itu ya konsekuensi aja, turunan saja. Betul. Gitu. Ini Betul. sekedar contoh ya. Jadi tapi ya termasuk juga ketika seorang istri menyusui, ya kan di dalam masyarakat yang beradab sekarang laki-laki yang berpengetahuan tidak akan merokok di dekat istrinya yang sedang menyusui bayinya karena dia tahu oh, itu Betul. merokok dekat istri menyusui itu kekerasan karena Iya dia akan iya iya. menimbulkan ketidaknyamanan kepada si bayi. Hanya sayang si bayinya nggak bisa ngomong. Pak, kalau dia Nah bisa ya ngomong si bayinya, betul. Pak, blow on loh, gitu ya. Masa lu Bau-bau ngerokok gitu kan. dekat gue, gitu ya. Nah, karena itulah harus ada yang mewakili, menyuarakan, ya. Betul betul. Itu Ya ya. termasuk jari menyuarakan hal-hal seperti gitu. Itu ya kira-kira jadi apa namanya bisa kita kalau perubahan sikap ini kita lakukan dan perubahan sikap ini ya dimulai dengan Mhm. perubahan attitude harus di backup dengan pengetahuan. Nah, nanti ke depan Oke. kita mulai harus mengajarkan nih G, ya Apa tuh? laki-laki yang merokok sementara anaknya kurang gizi sehingga mengalami stunting Stunting. itu Ya. kekerasan. Itu ada mulai kita udah harus mulai ajarkan ke masyarakat. Hei laki-laki, bapak-bapak, lu ngerokok terus sementara asupan gizi untuk bayi lu, untuk balita lu, untuk baduta lu kurang, lu tuh Ya. kekerasan. Gitu ya, harus Oke. dihukum oleh masyarakat gitu. Iya, dan sebenarnya stunting ini jadi masalah dan isu yang benar-benar harus kita perhatikan ya, karena kayaknya kalau Indonesia, alhamdulillahnya ya udah lewat dari masa busung lapar gitu. Sekarang
ada sebuah kengerian yang harus dihadapi bersama, yaitu stunting. Dan stunting itu ternyata dimulai di dalam kandungan ya Pak. Iya betul. Gizinya, secara Iya, psikologisnya iya, juga itu dia dimulai dari dalam kandungan. Jadi untuk mamah-mamah yang mau hamil lagi, ini perlu diingat baik-baik. Juga mungkin kita harus sama-sama saling mengingatkan ya bahwa stunting itu iya. bukan sekedar setelah dia melahirkan terus kemudian gizinya tercukupi atau enggak, tapi juga mulai dari uh, mulai dari kandungannya, apakah kebutuhan psikologisnya juga terpenuhi, artinya ibunya tidak mengalami kekerasan dari siapapun, hamilnya tidak dalam tekanan gitu ya Pak ya. Hamil Iya dalam betul. tekanan Ya, itu juga kekerasan ya. pasti, pasti. Itu kan dalam tekanan berarti ketidaknyamanan, ya. Betul. Sementara ibu hamil itu kan sebetulnya kondisinya secara fisik ya lebih rentan dari ibu tidak hamil, ya. Termasuk imunitasnya kan lebih rendah daripada imunitas ibu tidak hamil. Nah, Oke. Okay. makanya nanti juga termasuk Yap. mengawinkan anak, memaksa anak kawin, Hmm. ya. Itu termasuk kekerasan loh. Oh, Harus kita iya ya. sepakati, Ya, betul. ya, bahwa memaksa anak-anak kawin, ya, karena juga dia akan menjadi salah satu pendorong terjadinya stunting, Betul. ya. Terutama Jadi dia ketika anak yang dipaksa menikah ini masih di bawah umur ya. iya, jadi yang menikah anak itu Hmm. ya mengurangi kesempatan dia untuk mendapat pendidikan, ya, Betul. mengurangi kesempatan dia untuk bermain sebagai anak, mengalami masa remaja yang indah, ya. Kan itu dipotong tuh masa remajanya yang indah, ya. Iya. Yang kalau 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 nanti kayak katakanlah angkatan GG setelah tua nanti bisa mengenang masa remaja yang indah, tapi orang-orang yang 16 tahun 17 tahun udah dikawinkan nggak Nggak bisa punya. dia membayangkan masa masa indah remajanya karena 16 tahun dia udah hamil, Dia ya. sudah tujuh menyusui belas ya tahun di umur segitu tujuh ya. belas tahun dia udah mengasuh bayi, Hmm. ya, Ya, dan ya. bayinya stunting lagi, wah kan repot tuh. Repot banget. Jadi memang ketika kekerasan ini terjadi pada perempuan, efek dominonya tuh panjang banget. Dan Panjang sekali. laki-laki punya peranan tidak dalam dimensi pelaku lagi, tapi dalam apa ya? Dalam dimensi Kalau di secara ranah aktif publik, melakukan sesuatu untuk kalau di ranah publik sebetulnya saya mengharapkan dengan pengetahuan sikap dan kesadaran tadi, laki-laki itu kan banyak yang berperan di ranah pembuatan kebijakan, GG ya, hmm, sebagai ya, regulator, sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat lah, ya. Dia harus hmm, membuat kebijakan-kebijakan yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Tapi di ranah privat, ya, dia harus mulai dengan menjadi apa ya, orang-orang yang sadar untuk tidak menjadi pelaku, ya. Nah, ya, seperti saya katakan tadi, kalau sampai tergelincir menjadi pelaku, cepat-cepatlah meminta maaf, ya, dan hmm, melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Nah, ya. jadi kalau begitu bisa kita kurangi. Oke. Pak Saud ini kan udah dari tahun 74 ya, ada di dunia aktivisme, terutama kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Kira-kira bisa berbagi pengalaman nggak sih Pak? Ada kasus yang benar-benar mengharukan, misalnya melihat bahwa laki-laki itu tidak melulu selalu dalam dimensi pelaku, tapi juga mengambil peran aktif untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Ya, seperti saya bilang tadi ya, jadi kita Mhm. karena saya kan bergeraknya di pembangunan keluarga, khususnya Ya, di pengembangan pembangunan kesehatan reproduksi ya. Jadi ya, kita terus mengajarkan ya tentang kehidupan reproduksi termasuk tadi ya. Jadi ya. apa namanya fungsi kodrati perempuan. Ya, mengajarkan hal ini eh, dalam pengalaman saya nggak cukup mudah. Meskipun Mhm. sebetulnya secara substansi harusnya nggak sulit. Tapi karena ini berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan perilaku, dan Ya, ada apa namanya nilai-nilai sosial ya. Pada ya. masyarakat-masyarakat yang patriarki, tantangannya cukup berat, gitu ya. Jadi tetap aja kita akan menghadapi, ya itulah tadi apa namanya pengertian tentang maskulinitas tadi
bahwa Ya, maskulinitas itu harus kasar. Sebetulnya menurut saya ya nggak benar. enggak Maskulinitas ya? itu nggak harus kasar. Iya, iya. Maskulinitas itu bisa maskulin yang bermartabat lah gitu ya. Maskulin karena dia Nah, membantu orang gitu ya. ya Ketika dia betul betul. melihat seorang jatuh, dia mau menolong. Ya, itu baru maskulin yang bermartabat, bukan melihat orang lemah dia lalu menggamparin. Itu maskulin juga, tapi maskulin yang tidak bermartabat gitu. Jadi kita Iya, iya. harus membangun maskulinitas yang bermartabat gitu Betul ya. betul betul Jadi betul. ya kita, tapi saya juga sering melihat ya kasus-kasus seperti itu. Hmm. Termasuk banyak juga yang saya lihat ya di dalam keluarga-keluarga miskin, kekerasan itu didorong oleh kemiskinan, G, ya. Oh, oke. Jadi contohnya misalnya begini, banyak ayah yang mungkin karena sulit cari uang, Mhm, ketika anaknya tidak sadar, mhm, lengah atau mungkin juga sadar, mhm, melakukan kerusakan, misalnya tas sekolahnya, sepatunya tidak dipelihara dengan baik, ya. rusak, si ayah merasa capek cari duit untuk beli sepatunya, Mhm, dia melakukan kekerasan fisik ya, dia pukul itu anak sampai sampai lebam-lebam gitulah ya. mhm, mhm. Ya, ya. Ya, tapi kita harus ajarkan bahwa semahal-mahalnya sepatu itu anak lebih mahal daripada si sepatu gitu ya. Jadi Iya Anda betul. lakukanlah edukasi gitu. Jangan dipukul si anak yang ya, anak perempuan bikin pecah piring, ibunya langsung cubit sampai Jewer, jewer, jewer. jewer sampai ya. eh, itu ya mungkin karena dia tekanan ekonomi yang memberi piring perlu uang, sementara Ya. uangnya terbatas gitu ya Hmm, pada masyarakat miskin. Tapi tetap harus kita ajarkan. Sekali lagi, betul betul. piring mahal, tapi lebih mahal anak perempuan ibu loh Bu, ya. Iya betul Dan betul. lakukanlah edukasi, ajar dia untuk lebih hati-hati. Kalau dia Ya. tidak sengaja, ya jangan dijewer lah. Wah, kalau cuma sekedar dijewer lumayan, G. Ada yang sampai Di rotan digebukin ya, anaknya di rotan dirotan. biasanya. Ya, ya. Ya Anda ya pernah ya lihat kayaknya. atau cuma pernah dengar cerita ya? Saya pernah Tapi ini melihat juga hal-hal seperti gitu. Ya, ini juga menarik Pak. Dari perspektif media, apa yang kita konsumsi sehari-hari di media itu kan juga memunculkan syarat kekerasan ya. Misalnya kalau kita nonton ya, sinetron gitu, aku sudah berhenti nonton sinetron karena menurutku tidak membawa pleasure aja gitu ya. Tapi kalau misalnya pada nonton sinetron juga nggak apa-apa. Cuman kayaknya banyak sekali scene yang memunculkan kekerasan gitu. Jadi kalau misalnya suami nih pulang ke rumah mabok gitu ya, istri udah nyiapin makanan, makanannya dilempar gitu kan, itu tuh jadi hal yang apa ya, menurutku juga ini menjadi salah satu sumbangan media terhadap terhadap kekerasan yang dilakukan sehari-hari oleh oleh orang-orang di luar media itu gitu, karena yang kita tahu kalau bahasanya tuh kan susah banget ya, apa tuh simulakrum simulakra gitu ya, apa yang dilihat di TV itu yang kemudian kita jalankan di kehidupan nyata. Dan kekerasan dan hubungannya memang erat kaitannya dengan ekonomi, setuju banget Pak Saud, karena ya tadi gitu ya, kayaknya mungkin udah pusing gitu ya, udah cari duit susah, nyampe di rumah kagak ada makanan, terus jadi marah-marah sama istrinya gitu, kalau nggak semua jadi salah. Kadang-kadang juga kan kalau kita lihat di sinetron tuh ya Pak, nggak tahu deh Pak Saud nonton sinetron nggak? jarang sekali, jarang. Itu tuh bisa loh, nanti sesuami pulang gitu ya, ini kayak kita jadi kayak gosip ya, tapi benar-benar itu ada di media. Ketika suami pulang terus istrinya hanya menyuguhkan tahu tempe nasi gitu, terus nanti suami bilang makanan apa ini gitu, terus langsung dibuang ya, terus istrinya bilang tapi uang kita sudah nggak ada mas. Ya, 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 ya. padahal apakah mungkin ini juga jadi sumbangan media yang besar terhadap kekerasan yang kita hadapi sekarang dan maskulinitas atau patriarki, apa ya? Apa tadi Pak Saud bilangnya pola patriarki ya? Masyarakatnya patriarki ya. Ya. Menurut Pak Saud gimana? Ya, saya setuju. Jadi saya pikir nilai-nilai sosial ini kan banyak sekali dipengaruhi oleh apa yang dibentuk oleh media ya. Jadi Hmm, media itu sangat sangat kuat ya, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk nilai, dalam ya. membentuk komitmen masyarakat ya.
Jadi saya pikir memang makanya perlu apa namanya komisi-komisi yang membawahi media ya Mhm. itu perlu terus memberikan arahan, melakukan pengawasan supaya dimensi edukasinya Mhm. media-media itu terus-menerus diperkuat. Jangan Betul. dimensi entertainnya aja yang diperkuat gitu, yang ditonjolkan, Betul. tapi juga dimensi-dimensi edukasinya harus ditonjolkan gitu. Betul. Ya seperti Ini tadi juga lah. apa tuh? Ya, jadi apa namanya sampai dia melemparkan piring itu media expose. Kalau perlu, wah dibikin adegan yang seru. Tapi Mungkin bahwa seru. dia tapi bahwa kemudian dia minta maaf itu nggak pernah Ya. ditampilkan. Padahal harusnya ya adegan dia kemudian minta maaf sadar ya itu juga harusnya ditampilkan sehingga orang tidak ikut cuman melempar piring tapi juga Mhm. mulai berani Minta minta maaf. maaf kepada istri gitu. Dan Oke. saya terus terang aja nih agak khawatir ya di situasi pandemi ini ya, G ya. Mhm. Ini kan Ya, banyak keluarga-keluarga yang makin mengalami kesulitan ekonomi, yang betul. tertekan secara psikologis karena harus di rumah saja. Ya, Betul. kita khawatir nih banyak perilaku-perilaku ya karena ketertekanan tadi yang menjadikan adanya perilaku kekerasan ya. Apakah antara suami ke istri, apakah orang tua ke anak, ya apakah Mhm. kakak ke adik. Ya ini memang situasi-situasi yang bisa terjadi Mhm. dalam kondisi ketertekanan pandemi ya di mana kita harus tinggal di rumah lebih banyak tinggal di rumah ya Mhm. ini memang harus diwaspadai dan apa namanya perlu media membantu ya Ya, setuju banget. supaya ini bisa berkurang. Ini tuh ada Mbak Vita Novita bilang tayangan TV di Indonesia udah sedikit yang mendidik. Kalau nggak gosip ya sinetron atau berita negatif katanya gitu. Nah iya mungkin itu juga terutama di masa pandemi ini ya. Saat ini kan Grace lagi sekolah lagi di kajian media budaya UGM. Dosen-dosenku tuh pada bikin buku Pak tentang kekerasan Ya, selama pandemi dan ternyata penelitian penelitian membuktikan bahwa kekerasan selama pandemi itu terjadi bener-bener bener-bener mengerikan ya peningkatan ya. tidak iya peningkatannya tuh eksponensial banget gitu. Nggak cuman nggak cuman kekerasan fisik tapi juga kekerasan verbal dan ini tuh bukan hanya terjadi di ranah privat tapi juga di ranah publik kayak misalnya gini kalau kita lihat dulu kan awal-awal lockdown ya ini menurutku adalah salah satu contoh kekerasan yang kita tuh nggak sadar kalau kita sebenarnya sedang menikmati kekerasan. Misalnya nih, kita lihat, kita baca tulisan di gang-gang yang gang-gang perumahan gitu ya. Terus dia tulisannya apa? Tempatnya lagi lockdown, yang keluar rumah di digebok gitu apa ya bahasa bahasa Jawanya tuh ada ditonjokin gitu. Nah itu tuh buat kita saat kita membaca itu tuh kita masih ketawa gitu loh kayak lucu sekali ya padahal sebetulnya itu adalah percikan-percikan kekerasan yang kita nggak sadar kalau kita sedang sedang mengamini kekerasan verbal itu. Jadi mungkin ini juga ajakan ya untuk teman-teman yang hari ini sedang dengar live antara Yayasan Jari juga dengan Pak Saud bahwa kekerasan itu kita punya potensi untuk melakukan kekerasan dan juga kita punya pilihan lain untuk menghentikan kekerasan itu gitu. Jadi memang harus hati-hati kali ya kita dalam memilih diksi yang digunakan dalam bermedia sosial dalam Iya, WhatsApp grup keluarga itu juga harus hati-hati banget. betul, Betul. betul, betul. Nah, ini Jadi ada pertanyaan nih Pak Saud. Boleh jawab dulu nggak? ya, ya, Pertanyaannya dari Dil Survey. Aku nggak tahu nama aslinya siapa, tapi nama akunnya tadi itu. Ditanya katanya gimana ya caranya untuk berkomunikasi dengan lelaki agar mereka punya kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan. Tadi kan kita udah bahas nih Pak Saud perspektif maskulinitas, patriarkis. Tapi kan ada satu nih yang agak-agak susah. Kalau kita ngomongin teori atau kita ngomongin contoh kasus tuh banyak ya. Tapi ketika kita harus berhadapan dengan lelaki gitu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita berkomunikasi sama mereka? ya. Jadi gini, saya termasuk menyetujui
pemikiran atau anggapan bahwa laki-laki itu lebih cenderung lebih banyak menggunakan pikiran, rasio lah, ya, Ya. dibanding perempuan. Kalau dikatakan perempuan malah lebih senang menggunakan emosi, perasaan. Gitu. Oke. Nah, jadi ini saya pikir penting ya. Jadi kalau seorang perempuan ingin mempengaruhi laki-laki, dia harus makin siap atau lebih siap untuk berkomunikasi secara rasional, ya. Oke. Jadi tampilkan aspek rasionalitasnya secara lebih kuat, secara lebih menonjol, ya. Dan perempuan kalau mau didengar oleh laki-laki, dia harus makin kuat menampilkan kesetaraan dalam berpikir. Gitu. Jadi jangan tampilkan, ini mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu suka menampilkan dirinya lemah, ya kurang cerdas gitu, ya. Ya, anu laki-laki yang persepsi maskulinitasnya apa namanya harus Salah. lebih tampil lebih kuat, ya, wah dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Jadi saran saya ya berkomunikasilah dengan memperkuat aspek atau dimensi rasionalitasnya, ya, meyakinkan gitu, ya. Ya kalau Oke. perlu pakai Mungkin teori, kalau perlu pakai data dan fakta, ya itu yang dibicarakan gitu. Ya, seperti tadi bahwa kalau laki-laki melakukan kekerasan kepada seorang ibu hamil, bahwa dampaknya tidak hanya kepada anak dan kepada anak itu tidak setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi ya si laki-laki tentu akan lebih sadar ya, akan lebih mengurangi itu gitu. Ya, nah, termasuk tadi oke. misalnya contoh mungkin apa ya penghasilan berkurang, ya apa namanya ruang untuk belanja kebutuhan dapur juga kontak kontak fisik dikurangin. Ya memang harus dijelaskan supaya suami nggak menuntut seperti pada zaman zaman dahulu gitu, zaman normal dahulu gitu, ya. Betul, betul. Ya, ya, itu juga Ya, harus kita pertimbangkan ya. Jadi mungkin nanti Kak Dil Serve bisa mulai bicara tentang hal-hal yang masuk eh, pakai bahasanya si laki-laki, yaitu bahasa logika. ya. Jadi biar bisa lebih enak masuknya entry point-nya dari situ sehingga ngobrolnya jadi bisa lebih enak. Mudah-mudahan membantu. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain boleh banget. Teman-teman boleh langsung tanya di komen atau bisa juga di question box. Oke. Dan mungkin menambahkan ya, ya. Makanya Iya boleh. sebetulnya laki-laki itu harus dimulai disadarkan tuh dari anak-anak. Hmm, Jangan disadarkan dia kalau dia sudah jadi suami baru disadarkan memang berat. Tapi ketika berat ya. ketika dia masih anak-anak diajak untuk berpikir hal-hal yang tadi, ya Mhm. itu lebih mudah dia punya sikap yang positif. Maka itu jari itu kan melakukan edukasi yang kita sebut dengan anak aman ya, ya. Jadi anak Betul. aman pasukan tangguh, pasukan tangguh penjaga diri. Ya kita mulai Mhm. mengajarkan dia tentang itu, tentang alat-alat reproduksi, ya supaya Betul. dia menghargai yang tadi fungsi kodrati tadi itu harus sudah diajarkan di masa sebelum anak-anak perempuan menstruasi atau jadi kira-kira di bawah 12 tahun lah sudah mulai diajarkan, Ya, ya. Nanti betul. pada umur 15 sampai 20 tahun kita matangkan lagi lah supaya ketika dia menikah dia udah tahu. Jangan setelah kawin baru dikasih tahu. Ya itu ya agak berat. Ya, Iya, jadi betul, gitu. betul, betul. Ya, Pengen juga cerita sedikit nih sama teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa Yayasan Jari itu punya program namanya program Anak Aman. Program Anak Aman ini adalah sebuah workshop berkelanjutan yang dilakukan secara terpisah untuk anak-anak, orang tua, dan juga guru. Karena perspektif kekerasan seksual atau perspektif seksual itu memang harusnya diajarkan dari sejak kita kecil gitu. Jadi anak-anak SD ini diajarin mengidentifikasi bagian-bagian tubuhnya. Soalnya kan katanya ya Pak Saud, kalau kita nggak kenal tuh kita nggak sayang gitu. betul. Jadi Ya, betul sekali. kita harus mengenali adik-adik ini harus mengenali bagian-bagian tubuh
yang mereka punya, ada mata, ada tangan, dan mereka harus tahu persis siapa saja yang boleh lihat dan tidak boleh lihat, bagian mana yang boleh disentuh sama orang lain, dan bagian mana yang tidak boleh disentuh sama sekali atau disentuh dengan persetujuan orang tua dan dirinya sendiri. Nah, ini juga pengen ngingetin ya buat yang ikutan live hari ini, bahwa anak kecil itu punya hak untuk menjawab dan mereka punya konsen juga. Jadi kalau misalnya kita mau pegang anak kecil atau cium anak kecil, harus ditanya dulu ke anaknya mau apa enggak gitu ya Pak ya. Iya, Jangan asal iya dong. sor aja gitu. Iya, 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 iya. Ya, ini udah jam Dan 9. perilaku kekerasan terhadap laki-laki banyak Aha, terhadap anak-anak loh, Ge. Ya, betul, 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 ya betul. sampai pada perilaku sodomi yang Ya, dialami oleh anak-anak ya, termasuk betul. di apa ya, di asrama-asrama, di Mhm. pondok-pondok itu terjadi oleh orang-orang dekat ya. Ya, Jadi ya jangan anggap sepele yang tadi Gigi ingatkan harus minta minta izin, izin minta ya, izin. ya Ya. karena biasanya mulai dengan meraba-raba, mencium, Hmm. sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan yang saya sebutkan tadi ya, sampai pada perilaku sodomi ya, sampai perilaku Betul, perkosaan itu ya, gitu. betul, betul. Jadi memang kita harus secara sadar meminta maaf kepada orang-orang yang kita nggak secara sadar melakukan kekerasan gitu ya. Itu bisa verbal, bisa juga tindakan kita, terutama pada anak-anak. Dan kita harus ingat bahwa anak-anak, lelaki ataupun perempuan, itu punya hak untuk menjawab. Dan mereka boleh untuk menolak gitu. Kalau misalnya aku cium ya, kalau nggak mau dicium, jangan dicium, jangan dipaksa dicium anaknya. Nanti dia merasa traumatis dan dia jadi lebih susah lagi untuk berkembang. Uh, ini udah jam 19.49. Ada, kalau misalnya teman-teman mau mengajukan pertanyaan, boleh banget ditulis di komen atau bisa juga ditulis di question box. Nih, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, kita punya waktu sedikit banget ya. Kalau udah ngobrolin kayak gini tuh pengennya sambil ngopi gitu ya Pak ya. Pengennya Iya, berlama-lama gitu. Tapi kita punya waktu yang terbatas karena yang dengerin juga pasti punya acara masing-masing atau udah mau istirahat. Tapi aku pengen bicara soal, aku akan nge-recap dulu ya. Tadi kita bicara soal 4 kondisi kodrati perempuan. Yang pertama itu menghasilkan sel telur, itu adalah ada proses menstruasi. menstruasi ya. Ya, betul. Ya, Kemudian hamil, kemudian menyusui, dan melahirkan ya Pak? ya, 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 melahirkan, menyusui. Ya, Ya. urutannya menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Dan ini tidak Ya, bisa digantikan oleh lelaki, sebaik laki-laki. apapun lelakinya. Nggak bisa, gitu. Ya, Nggak bisa ya? gitu. Ya, Nggak oke. bisa, ya. Dan peranan laki-laki, kita nggak mau bilang bahwa lelaki itu selalu ada di dimensi pelaku atau dimensi korban, tapi kita mau ingetin lagi sama teman-teman bahwa lelaki juga bisa mengambil peran aktif dalam melawan kekerasan terhadap perempuan atau terhadap Ya, kekerasan in general gitu. ya. Dan mungkin Pak Saud bisa, selain kayak tadi ya, kita tahu bahwa kekerasan ini erat kaitannya dengan ekonomi, dengan juga kondisi pandemi saat ini gitu. Pengen denger dong kira-kira Pak Sot kan udah lama ya ngerjain, oh, udah lama nih di urusan keluarga gitu. Pak Saud punya cerita pengalaman selain sama Jari, kan kalau Jari baru dari tahun 98 ya. Pak Saud kan udah dari 74 tuh. Nah, tuh dari 74 ke 98 tuh ngapain aja tuh? Wah, banyak lah. Ya, dulu saya 74, 75 itu keluar masuk desa, keluar masuk kampung gitu. Hmm. Ya, Yap. memberikan penyuluhan kepada keluarga-keluarga ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Ya, Hmm. saya juga keluar masuk sekolah, terutama SMA SMA ya, memberikan Hmm. penyuluhan kepada siswa-siswa. Saya juga pernah bertugas di Papua, Papua Barat persisnya, Ya. ya. Hmm. Dan di Papua itu juga banyak sekali kondisi-kondisi yang memprihatinkan, ya, laki-laki
ya perilaku laki-laki kepada Perempuan. perempuan. Dia lebih senang menghabiskan uangnya untuk minuman keras, ya, untuk Iya, main iya, iya. perempuan, ya, sehingga HIV/AIDS-nya di Papua itu tinggi, ya. Tinggi. Saya ya Betul. harus apa namanya memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka. Saya Hmm. menggandeng pendeta-pendeta perempuan untuk bekerja sama, ya, untuk memberi penjelasan yang nggak mudah, ya, nggak mudah Mm-mm. menjelaskan hal-hal seperti itu. Tapi ya ini Pak harus Saud, kita lakukan. Pak Saud pernah mengalami kekerasan saat melakukan penyuluhan terhadap anti kekerasan ini? Ya hampir nggak pernah lah, nggak pernah Ah, kekerasan yang secara fisik nggak ya, secara fisik oke. nggak ya. Tapi secara paling ya secara verbal lah, secara verbal ditolak, ya Hmm. tidak diperkenankan memberikan penyuluhan Hmm. gitu. Tapi secara fisik sampai dipukuli enggak lah ya, Enggak ya, gitu. jangan sampai. Enggak, jangan sampai lah. Tapi Ya, aku punya pertanyaan ini sebenarnya tidak ada di TOR ya, tapi penasaran aja gitu. Sekalian teman-teman yang lain juga bisa dengerin. Tadi kita bicara tentang kekerasan di ranah-ranah privat yang dilakukan oleh mostly lelaki dan korbannya adalah perempuan. Tapi kan Pak Saud sendiri adalah seorang lelaki yang mengambil peran aktif untuk melawan kekerasan ini. Secara pekerjaan, apakah kekerasan struktural itu terjadi untuk kepada laki-laki ataupun perempuan? eh, kalau menurut saya sih Hmm. anu terjadi ya, Ya. terjadi ya. Eh, Hmm. katakanlah mungkin apakah itu di kantor-kantor pemerintahan maupun Mhm. di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan swasta bisa saja Mhm. terjadi. Tapi contoh sekarang begini deh, misalnya cuti haid, ya ini Ya, kan masih menjadi persoalan nih, G, betul. ya Ya. masih banyak pekerja apa majikan-majikan Mhm. perusahaan-perusahaan yang tidak mau memberikan kesempatan, ya Ya. apalagi termasuk cuti melahirkan, ya Hmm. ini kan menurut saya ini masih perjuangan loh di Indonesia. Di Indonesia kan Betul. secara formal masih 3 bulan, ya Mhm. kita Ya, ya. sebetulnya sudah lama berjuang untuk minimal naik ke 6 bulan. Kaitannya dengan ASI eksklusif yang harus diberikan oleh ibu selama 6 bulan. Ya seorang ibu itu kan harusnya minimal memberi ASI itu selama 6 bulan. Ya, Betul. nah kita harapkan sebetulnya 1 bulan sebelum melahirkan ibu sudah diberi kesempatan cuti sampai Mhm. 6 bulan anaknya menyusui gitu. Jadi minimal cuti melahirkan itu kita perjuangkan 7 bulan. Ini kan masih perjuangan berat ini di Indonesia gitu ya. Betul, betul. Ya. Jadi secara struktur itu sama menurut saya termasuk struktural. Mungkin secara fisik nggak terlalu kelihatan meskipun ada satu dua ya kasus yang dilaporkan oleh media ya. Ya, ya, betul. Tapi misalnya mungkin kalau dilakukan penelitian secara agak lebih serius, G, Mhm. mungkin apa ya perselingkuhan banyak berawal dari kekerasan ya Ya, betul. struktural ya jadi Struktural. secara atasan apa melakukan perselingkuhan dengan bawahannya Mhm. dengan memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki menekan Betul. staf untuk ya nah, Ya. ya sampai mungkin ya jadi itu mungkin beberapa contoh lah ya Mhm. beberapa contoh kekerasan yang secara struktural terjadi. Oke, Pak Saud. Wah, seru sekali ngobrolin soal kekerasan ini. Tapi ini Ya, udah 1 jam ya, nggak kerasa ya kita udah ngobrolin 1 jam. Jadi aku mau recap dulu untuk teman-teman yang baru datang tadi. Kita udah ngapain aja? Kita udah ngobrolin soal merdeka dari kekerasan. Dan tema malam ini itu kan bagaimana laki-laki bisa mengambil peran aktif dalam melawan kekerasan. Kekerasan tidak hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan in general juga. Dan kita tadi udah ngebahas bahwa kekerasan itu terjadi karena memang adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara dua subjek yang lebih berkuasa dan yang dikuasai. Kemudian kita juga tadi udah ngobrolin soal lelaki yang kadang-kadang ada di dimensi pelaku itu biasanya mereka
malu untuk minta maaf. Itu juga berkaitan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari di media massa, bahwa ketika ada lelaki melakukan kekerasan, tidak ada laki-laki yang melakukan adegan minta maaf gitu kepada perempuannya ya, sehingga ini yang sebenarnya susah sekali untuk kita lawan. Tapi yang perlu diingat bahwa merdeka itu adalah sebuah proses dan gerakan yang dilakukan terus-menerus, sehingga tidak ada berhentinya kita memperjuangkan kehidupan yang tanpa kekerasan. Nah, ini kita juga tadi Pak Saud mengingatkan ya, ada 4 kondisi kodrati perempuan yang mau sebaik apapun laki-lakinya tidak mungkin bisa digantikan. Yang 4 itu ada, pertama dia bisa memproduksi sel telur, bisa menstruasi, yang kedua bisa hamil, kemudian melahirkan, dan juga menyusui. Nah, ini melahirkan ini juga jadi sebuah problem mamah-mamah muda nih Pak Saud. Terjadi kekerasan juga, soalnya kita menggunakan kalimat, atau kita sekarang sudah sangat sering menggunakan istilah melahirkannya normal atau sesar. Padahal sesar juga kan normal ya, proses mengeluarkan bayi dari tubuh gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah tekanan untuk teman-teman yang melahirkan dengan cara seksio. Jadi mungkin kita di sini bisa sama-sama mulai sadar bahwa kekerasan itu bukan hanya kamu mukulin ya Pak ya, tapi juga bisa dari penggunaan diksi yang kita pakai, pemilihan kata-kata. Jadi ini benar-benar membutuhkan self awareness yang tinggi dan kesadaran yang tinggi ketika kita mau sama-sama komit untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan ini. Tadi itu kita udah bahas itu teman-teman. Jadi peran laki-laki juga bisa ya dibagi 2 ketika dia mau berperan melawan kekerasan ini di ranah privat dan juga di ranah publik. Tadi Pak Saud udah cerita bahwa laki-laki punya porsi lebih banyak di ranah publik karena biasanya laki-laki menjadi pemegang atau pengambil keputusan, iya, membuat kebijakan, ya. Gitu. Dan semoga laki-laki yang menjadi pemimpin dan yang punya kekuasaan untuk membuat kebijakan jadi lebih aware ya Pak Saud, supaya kita menerima regulasi yang kadar kekerasannya tuh minim atau kalau bisa nggak ada gitu ya. Betul. Jadi nanti ke depannya kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang harus paham betul tentang 4 fungsi kodrati perempuan. Kalau dia nggak paham 4 fungsi itu, jangan dipilih jadi pemimpin, jangan dipilih jadi wali kota, jangan dipilih jadi gubernur harusnya. Ya, bagaimana dia mau melindungi kalau dia aja nggak paham ya? Ya gitu ya. Jadi dia harus berani tegas dong. Ada laki-laki merokok di mall, hukum. Itu ya. Nah, jadi kan kembali lagi ke tadi ya, G ya. Jadi kekerasan itu ada 3 ya. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketertekanan. Ini memang yang relatif agak susah ditakar. Kalau menimbulkan cedera, menimbulkan rasa sakit kan mudah ditakar ya. Kalau saya mukul orang, ya pasti dia sakit lah. Saya bisa cepat memperkirakan. Tapi apakah omongan saya ini menyakiti? Ya, itu kan agak lebih sulit ya. Termasuk disitulah sebetulnya kita kan harus membangun komitmen baru, ya, harus membangun kesadaran baru yang akan terus bergerak. Ya, seperti tadi misalnya contoh yang Gigi pakai ya, melahirkannya normal atau seksio, ya, itu menimbulkan ketidaknyamanan nggak? Ya, mungkin nanti satu ketika tidak lagi, ya, ketika sudah hari-hari itu dianggap aja teknik aja, pilihan ya. Itu mau sama aja dengan orang nanya naik motor atau naik mobil, ya, misalnya sama udah begitu, tidak lagi sesuatu yang, ya, ini akan terus bergerak. Nah, jadi kembali ke tadi ya, G, ya. Jadi menurut saya laki-laki itu memang perannya harus kuat dalam melakukan edukasi, ya. Betul. Jadi dia ya, jadi memang yang mengedukasi tentang 4 fungsi kodrati perempuan itu bukan harus perempuan, laki-laki juga harus ya
berdasarkan pengetahuan. Makanya menurut saya pendidikan kesehatan reproduksi itu harus dimulai sedini mungkin dalam keluarga, ya, dan orang tua memang harus punya kemampuan untuk itu, termasuk laki-laki harus berani berpihak kepada the voiceless, kepada kelompok yang belum mampu bersuara, ya. Oke. Anak-anak apalagi bayi itu belum mampu bersuara. Kalau ada melihat kasus ada anak-anak apalagi bayi-bayi mengalami perlakuan yang tidak baik, laki-laki yang maskulin itu harus berani bersuara. Jadi ketika saya melihat seorang laki-laki merokok di dekat ibu bayi yang sedang menyusui, saya harus berani ngomong, Mas, tolong jangan merokok dekat itu, kasihan si bayi. Anaknya. Nah, saya bersuara atas nama bayi itu yang belum mampu bertindak gitu. Nah, ini jadi laki-laki itu jadi dia adalah dalam gerakan tadi dia menyuarakan kelompok-kelompok marginal yang belum mampu bersuara gitu. Itu tambahannya gitu. Ya, dan mungkin memang stigma terhadap maskulinitas yang harus kasar itu bisa kita mulai pelan-pelan reduksi ya, karena menjadi maskulin itu bukan harus menjadi kasar, tapi Betul. menjadi gentleman gitu ya. Kayaknya pengertian Ya, gentleman juga dulu nggak kayak gitu ya. Nggak tahu siapa yang tiba-tiba mulai mengubah perspektif gentleman atau maskulinitas ini. Masih jadi banyak banget jadi yang pengen. maskulinitas itu bukan harus kasar, betul. Oke. Betul, Maskulinitas ya. itu dengan kelebihannya dia menjadi anugerah, dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan. Ya. Itu baru maskulin yang benar. Betul. Ya. Bukan maskulin Ya. yang marah-marah dan melakukan kekerasan. Jadi Pak Saud, I really want to talk to you about everything, but we don't have any time left. Ini udah lebih 3 menit. Nanti aku dimarahin sama teman-teman jari yang lain. Boleh Oke. kasih closing statement sedikit terakhir untuk Yes. teman-teman yang udah ikutan? Ya, jadi saya pikir memerdekakan manusia dari kekerasan harus dimulai dari pikirannya, ya. Jadi kita harus membangun pikiran positif, berpikir positif. Jadi yang tadi ya, gentleman, ya, maskulin yang menjadi anugerah, ya. Jadi itu harus Jadi pikiran-pikiran menyadari bahwa kekerasan itu tidak sesuai dengan harkat untuk penjajahan itu tidak sesuai dengan di muka bumi ya. Jadi sekarang kita harus mengatakan kekerasan itu tidak sesuai, tidak selaras dengan upaya membahagiakan, mensejahterakan. Dan laki-laki punya peran yang besar untuk menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok marginal. Begitu, Gi. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembicaraan kita malam ini Ih, bagi teman-teman. pasti ini sangat bermanfaat, dan nanti live ini juga akan di-save di feeds-nya Yayasan Jari, so feel free untuk ngebagiin ke teman-teman yang nggak bisa nonton malam ini. Sebagai closing statement, saya Grace Tobing mau berterima kasih banyak pada Pak Saud on behalf of Yayasan Jari, dan juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti live dari awal tadi dengan pertanyaannya yang udah mau stay tune dari tadi, terima kasih banyak. Semoga hal-hal yang kita bicarakan malam ini tentang peranan laki-laki bukan sebagai korban atau pelaku, tapi sebagai orang yang secara aktif mau berperan dalam menghentikan kekerasan, ini juga bisa kita ingat sama-sama bahwa terutama kepada anak ya, karena memang kekuasaan atau relasi kekuasaan yang timpang ini menjadi hal yang sangat bermasalah. Sekian dulu. Kalau misalnya punya banyak pertanyaan atau misalnya teman-teman punya ada cerita yang kurang enak gitu ya terkait tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, silahkan bisa langsung DM ke Yayasan Jari atau silahkan kontak ke hotline kami. Nanti akan ada teman-teman yang dengan senang hati akan membantu menyelesaikan
kegelisahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman semua. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Saud, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Maaf Mbak ya, Gigi. aku nggak bisa nyebutin satu-satu, but semoga semuanya sehat selalu, diberikan kesehatan dan juga kewarasan dalam menghadapi pandemi ini. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Sehat selalu Pak Saud. Selamat malam, sehat selalu. Adios. Bye. Bye.